punya berita dari RSUD Subang di mana Rumah Sakit Umum Daerah Cijereng Subang membantah telah melakukan penolakan terhadap pasien ibu hamil yang sedang kritis. Menurut Direktur Utama RSUD Cijereng Subang Dr. Ahmad Nasuhi, datangnya pasien atas nama Kurna Esi tersebut di saat kondisi ruang ICU RSUD Subang yang sedang penuh dan tidak ada tempat untuk menerima pasien dengan kategori darurat. Dan hal itu telah disampaikan kepada keluarga korban. Untuk mengupdate kasus ini kita akan menghubungi koresponden Media Group Network Reza Sunaria yang saat ini berada di Subang, Jawa Barat terkait seorang ibu yang hendak melahirkan dengan kondisi kritis meninggal dunia usai ditolak pihak Rumah Sakit Umum Daerah Subang, Jawa Barat. Disebutkan pihak rumah sakit menolak pasien hanya karena alasan belum menerima rujukan dari puskesmas. Halo Reza. Ya, selamat siang. Selamat siang. Para pendengar Radio MG. Iya. Mas Reza, di studio ada saya Arta dan juga ada saya Ajeng dan Gria Ajeng di sini. Ya, Mbak. Ya. Mas Reza, ini audionya agak humming nih Mbak. Mas bisa diplanin audio yang satu lagi? Audio radionya kali ya mungkin. Audio radionya jadi feedback. Jelas. Ya. Ya, halo. Ya, aman nih suaranya Mas. Oke, Mas Reza. Ini kan tadi kita sampaikan berita sebagai pembuka dari live report ini adalah bahwa pihak rumah sakit, direktur rumah sakitnya tadi menyebut bahwa pihak rumah sakit bukan menolak pasien tersebut, tapi pihak rumah sakit tidak menerima rujukan dari puskesmas. Sementara itu tadi ada sejumlah warga yang memberikan tanggapan bahwa kasus-kasus seperti ini sudah sering terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Subang. Nah, untuk kasus Ibu Kurna Esi ini, apa sebenarnya kronologis kejadian ini seperti apa, Reza? Bisa dijelaskan dengan singkat, Mas Reza? Ya, baik. Dari keterangan suaminya si korban, Kurniasi yaitu bernama Jujun. Jadi Kurniasi ini adalah merupakan warga desa Buniara, Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang, yang menjadi salah satu korban akibat buruknya pelayanan dari pihak rumah sakit hanya karena persoalan administrasi, yaitu katanya belum ada surat rujukan dari Puskesmas yang pertama kali membawa si korban, yang dimana Kurniasi ini meninggal bersama bayinya yang masih dalam kandungan setelah ditolak oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Cijereng yang terjadi pada Kamis 16 Februari 2003 lalu, Mbak Ajeng ya. Kemudian Jujun yang juga suami korban. Suami korban ya, Jujun ya? Iya, Juju Naidi itu suami korban yang sempat ditemui. Dia menceritakan bahwa asal mulanya istrinya ini dibawa ke seorang bidan yang ada di desa Buniara untuk memeriksakan kandungannya. Dari pemeriksaan kondisi si ibu dan anak menurut pengakuan Juju ini dalam keadaan sehat dan baik. Namun setelah dilakukan pemeriksaan hampir 1 jam, tiba-tiba si korban ini mengalami muntah ya dan kejang-kejang. Nah, melihat korban dalam keadaan seperti itu, korban akhirnya dibawa ke puskesmas terdekat. Ya, karena kondisinya yang semakin kritis, kemudian dibawa ke rumah sakit Cijereng dengan mempergunakan ambulan puskesmas. Nah, ketika di IGD menurut pengakuan Juju ini tidak ada masalah, diterima dengan baik. Namun ketika akan masuk ke ruangan Ponet untuk mendapatkan tindakan, nah itulah mulai terjadi penolakan dengan alasan itu tadi bahwa belum ada surat rujukan dari puskesmas, betul. Nah, melihat kondisi yang semakin kritis, istrinya itu sudah dalam keadaan kritis, akhirnya si suaminya itu membawa
korban ini dengan tujuan untuk ke rumah sakit Bandung. Oke. Namun ketika di dalam perjalanan si korban meninggal dunia. Oke. Demikian, Mbak. Oke, saya mau tanya Mas Reja, ini peristiwanya kejadiannya tanggal 16 Februari ya? Betul, betul. Oke, dan baru sekarang ini terungkap ke publik, apa yang menjadi dasar ini baru terungkap saat ini, Mas Reja? Apakah karena sudah kejadian ini dilaporkan ke pihak kepolisian atau bagaimana? Tidak, ini awal mulanya dari teman-teman wartawan yang secara kebetulan mendengar isu ini terjadi. Dan ketika akan dikonfirmasi ke pihak rumah sakit, rumah sakit itu bungkam. Nah kan tentunya media tidak akal mendatangi lokasi atau tempat si korban. Nah, dari situlah kita mendapatkan keterangan awal dari suami yang tadi saya suami korban ya. Ibu almarhum yang merupakan korban ini, Ibu Kurnaisi ini usia kandungannya pada waktu itu berapa? Sudah berapa bulan? Sudah berapa bulan? Ya kalau melihat ini dengan pemeriksaan ini dalam kondisi untuk siap melahirkan, Mbak. Oh, siap melahirkan ya. Oke. Iya. Jadi waktu tiba di rumah sakit itu walaupun kondisinya sudah kritis, pihak rumah sakit umum daerah Subang itu tidak melakukan tindakan apapun. Ya, tidak, karena tidak melakukan tindakan apapun karena alasan tadi. Rujukan puskesmas itu. Ya. Astaga. Ya, pertama katanya sih belum ada rujukan. Terus kemudian juga ini si korban ini harus dirawat masuk dulu ke ruang ICU. Namun di ruang ICU sendiri di rumah sakit itu penuh, sehingga pernah disarankan untuk mencari rumah sakit yang lain. Tapi karena mendapatkan informasinya ini sudah dekat dengan rumah sakit, akhirnya tetap aja pihak puskesmas ini memasukkannya ke rumah sakit Ciareng Subang, Mbak. Jadi selama menunggu proses itu, ibu ini sama sekali tidak ada ditangani, dibiarkan saja seperti itu. Akhirnya ibu ini meninggal di rumah sakit itu, Mas? Bukan, ketika akan dibawa ke Bandung. Karena ada perjalanan. Terus di Bandung, akhirnya di perjalanan menuju Bandung meninggal dunia. Itu sesuai dengan yang diceritakan Jujun. Suami korban ya. Boleh tahu Mas, kapasitas ICU maupun rumah sakit Subang sebenarnya berapa? Sehingga mereka mengatakan selain menunggu rujukan dari puskesmas tidak ada, terus tidak melakukan pertolongan sama sekali, walaupun ada dengan alasan ruang ICU full. Ya, itu yang sulit kita mendapatkan informasi, jangankan mendapatkan keterangan itu. Ketika akan minta keterangan pertama kejadian aja begitu sulit, pihak rumah sakit ya begitu tertutup gitu. Dan kemarin pihak rumah sakit baru bisa mengungkapkan keterangannya setelah dipanggil oleh Sekda Kabupaten Subang. Di Pemda Purwakarta baru dia mengungkapkan itu pun alasannya adalah secara teknis, tidak pada cara penanggulangan si korban begitu. Jadi saat ini setelah kemudian kasus ini terungkap oleh dorongan dari teman-teman media di sana termasuk Mas Reja, bagaimana Puskesmas maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dalam menangani kasus ini saat ini? Ya, baik. Saya sempat bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan Subang ya, Dr. Maksi, mengatakan bahwa seperti tadi dia itu kalau misalkan dikatakan sudah tidak memberikan rekomendasi, salah, karena Cibilan sendiri sudah menelepon pihak rumah sakit, menelepon rumah sakit, bahkan ada pasien atas nama ini dengan kondisinya seperti ini. Nah, itu di dalam perjalanan belum ada ditolak atau apapun. Nah, ketika akan masuk sedikit ke wilayah Kabupaten Subang, baru mendapat informasi bahwa si pasien harus masuk ke ruang ICU, dan kebetulan ICU-nya itu adalah sudah penuh. Maka disarankanlah ke puskesmas atau ke rumah sakit yang lain. Saat itu juga sudah berusaha mencari rumah sakit lain, tapi tidak ada.
Nah, si ibu bidan ini kemudian berinisiatif meminta petunjuk kepada koordinator bidan yang ada di dinas kesehatan, Ya. sehingga tetap harus dimasukkan aja dulu ke rumah sakit Ciereng. Demikian. Oke. Mas, ini tadi ibu ini meninggal adalah dalam perjalanan menuju rumah sakit Bandung ya? Betul. Ya, itu dari Subang ke Bandung berapa, jarak tempuhnya itu berapa, Mas? Ya, dari Subang ke Bandung kalau lewat Lembang kalau jalannya normal tidak macet pas 3 jam setengah sampai. Ibu ini dibawa oleh ambulans atau bagaimana? Ya, dibawa oleh ambulan milik Puskesmas Tanjung Siang. Milik puskesmas. Jadi setelah dari puskesmas mencoba masuk ke rumah sakit Subang tapi tidak mendapat penanganan medis dan juga ada alasan dengan tidak memperoleh rujukan dari puskesmas. Itu waktu itu ditangani oleh dokter jaga atau apa ini di sana? Di ruangan IGD, ya kan masuk dulu ke ruangan IGD. Waktu di ruangan IGD kan nggak ada masalah. Ketika akan masuk Ponet baru masalahnya di sana. Tapi di ruang IGD ibu ini mendapat penanganan enggak? Ya tidak, karena kan belum masuk proses, belum masuk proses. Ya, penanganannya itu di Ponet itu, karena harus masuk ke ruang ICU. Oke, saya lihat dari berita yang Mas Reja yang sudah melakukan peliputan ada pertemuan antara pemerintah daerah dengan pihak rumah sakit. Dan hari ini yang terkini bagaimana perkembangan di sana, Mas Reja? Bagaimana Pemkab Subang dalam penanganan kasus ini? Apakah akan ataupun dari pihak keluarga, apakah akan masuk ke pelaporan jalur hukum seperti tadi beberapa tanggapan dari warga Subang sendiri, Mas? Sampai sejauh ini belum ada keterangan dari pihak keluarga apakah akan menempuh jalur hukum atau tidak. Namun dalam pertemuan yang terjadi semalam, juga Sekjilda Kabupaten Subang yang atas nama Bupati baru akan menyebutkan akan melakukan audit maternal perinatal ya atau AMP. Nah, ini sehingga pihak si Sekda ini juga belum bisa memberikan tindakan secara hukum kepada rumah sakit karena harus melalui beberapa prosedur yang harus dilalui seperti itu, Pak. Oke, terakhir Mas Reja, saya mau bertanya tadi dari tanggapan 3 warga Subang tadi itu mengatakan bahwa ini mereka mendorong ini harus masuk ke proses jalur hukum ya, Ajeng ya. Dan apakah memang pelayanan rumah sakit umum daerah di Subang itu kategori buruk sehingga ada tadi salah satu warga mengatakan supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi? Iya, kalau melihat dari sisi kasusnya seperti ini, jelas pelayanan di rumah sakit Ciereng Subang secara anca itu lebih buruk. Karena kenapa? Persoalan hanya masalah administrasi saja, dia mengabaikan nyawa orang lain. Iya, betul. Padahal yang namanya rujukan itu bisa belakangan, bisa diurus belakangan. Dan tentunya ini harus diprioritaskan adalah menyelamatkan si korban. Apalagi dia tahu sudah dinyatakan pernah disebutkan oleh direktur rumah sakit juga kan dalam satu wawancaranya si korban ini dalam keadaan pertubuhan pecah, terus banyak mengeluarkan darah. Terus kenapa tidak ditangani? Berarti ini adalah satu kelalaian. Dan tentunya saya setuju dengan pendapat yang tadi dikatakan oleh salah satu warga Subang. Secara umum adalah harus dilakukan proses hukum. Apalagi kalau menyangkut tentang undang-undang kesehatan. Apakah ini ada unsurnya atau tidak? Tentunya ini apa yang disampaikan oleh para warga ini, para penegak hukum juga harus melakukan pemeriksaan atau penyelidikan lebih lanjut. Iya, betul. Demikian. Ya, baiknya memang didorong ya ke jalur hukum ya supaya clear gitu. Betul. Dan itu juga menjadi bahan evaluasi baik ke pemerintah Kabupaten Subang maupun pihak rumah sakit dan juga bahwa pelayanan masyarakat apalagi yang sedang kritis adalah yang terutama dalam dunia kesehatan sangat darurat itu. Masalah administrasi kita kesampingkan dulu. Baik, Mas Reja Sunaria, koresponden Media Group Network dari Subang yang telah memberikan informasi terbaru terkait kasus meninggalnya seorang ibu yang sedang hamil akibat kelalaian, termasuk kelalaian dan keterlambatan pihak rumah sakit dalam menangani almarhum. Terima kasih, selamat siang Mas Reja. Terima kasih Mas Reza. Salam sehat. Ya.